Alamatnya di mana ini? Harus dikirim kemana? Saya tidak tahu alamat mereka di mana ditahan. Saya tidak tahu alamat di mana mereka diazab dan disiksa. Pokoknya kamu bawa sudah. Pokoknya aku pasrah kepada kamu. Sementara Pak Posnya tidak tahu alamatnya juga. Mana mungkin sampai. Secara logikanya kan begitu. Karena anaknya bukan anak yang soleh. Karena anaknya tidak berbakti dan mengabdi kepada Tuhannya. Padahal mereka orang-orang yang sudah meninggalkan kita, adanya alamatnya di sisi Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Darikulah kau kuciptakan dan kepadakulah kau kukumpulkan, kau kukembalikan. Bagi anak yang sudah berbakti kepada Tuhannya, maka ia tahu di mana posisi arwah kedua orang tuanya. Namun bagi anak yang tidak mengabdi, bagi anak yang masih wujud di dalam hatinya hawa nafsunya, Allahnya gaib, ya tidak tahu alamatnya. Ya hanya prasangka-prasangka bayangan saja yang ada di benak hatinya. Jadi takkan pernah sampai kapanpun apapun yang didengung-dengungkannya. Wong anaknya belum Islam di sisi Allah, belum selamat hatinya kepada Allah, kok bisa mau ngirimkan yang gaib, mau ngirimkan kepada arwah-arwah yang mana hidup yang ada pada kedua orang tua kita, hidup yang ada pada seluruh manusia yang sudah meninggalkan kita, hidup yang ahad, hidup yang esa dengan hidup yang selama ini diakui sebagai hidup diri manusianya. Nah, inilah jawaban kalau anaknya tidak soleh. Makna soleh itu bagaimana? Anak yang sudah mempertuhankan Tuhannya, maka selamanya anak yang tidak soleh kepada Tuhannya ini tak akan mampu mengirimkan doa kepada orang tuanya. Karena apa? Karena tidak tahu alamatnya. Apalagi orang-orang yang membantu, yang hadir di dalam kumpulan-kumpulan untuk tasyakuran, orang yang sudah meninggal, apalagi anaknya saja tidak tahu alamatnya, apalagi orang-orang yang diajak berzikir. Itu logikanya. Saya terangkan lagi, kebanyakan manusia, apalagi manusia yang berada di alam mukasyafa atau berada di alam karomah, ditunjukkan di dalam hatinya bahwa di pekuburan umum itu banyak mayat-mayat, banyak penghuni kuburan itu duduk-duduk di dalam, duduk-duduk di atas pekuburannya. Bagi pandangan orang yang mukasyafa, bagi pandangan orang yang berkaromah, memandang bahwa arwah-arwah, hidup-hidup, nyawa-nyawa orang yang sudah meninggal itu menunggu-nunggu di dalam, di atas pemakamannya, menunggu-nunggu kiriman dari anaknya, menunggu-nunggu kiriman dari orang, bahkan digambarkan di situ meminta-minta, melas terazab keadaannya. Karena anaknya tidak soleh, tidak bisa mengirimi. Jadi banyak orang yang terazab di dalamnya. Ini pandangan orang yang mukasyafa atau indigo, memandangnya demikian. Karena di dalam hatinya belum nyata Tuhannya, yang nyata masih iblis dan setannya, termasuk hawa nafsunya sendiri yang lebih wujud daripada wujud Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi pandangannya hanyalah imajinasi, hanya bayangan-bayangan hawa nafsunya belaka. Jadi makna hakikat kenyataan sejati cerita itu semua adalah sudah nyata saat ini. Jadi bagi manusia, orang-orang yang tidak ada Tuhan di hatinya,
bagi manusia yang masih gaib Tuhannya di hatinya, di dalam pekuburannya, di dalam makamnya, di dalam salib-salib badannya, ia selalu menunggu-nunggu kapan datangnya, kapan ijabahnya doa-doa yang selama ini dipanjatkan kepada Allah. Nunggu-nunggu, ngemis-ngemis kepada Allah. Ya Allah, berilah aku harta. Ya Allah, kabulkanlah cita-citaku. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik. Ya Allah, berilah aku harta yang banyak. Semuanya permintaan-permintaannya sesuai hawa nafsunya. Karena yang dipandang di dalam doanya bukan memandang Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan apa yang kita minta, akan tetapi di dalam hati kita yang dipandang dunianya. Harta-harta yang kita impi-impikan itu yang dipandang, bukan Allah sebagai pencipta yang memberi apa yang kita minta. Inilah yang dimaksud orang-orang di pekuburan yang mengharap-harap rahmatnya Allah, yang mengharap-harap dunia, yang mengharap-harap kemuliaan dunia, yang mengharap-harap kebanggaan dunia. Itulah hakikat cerita diri kita sendiri selama ini sebelum kita bertuhankan Allah. Kita di dalam pekuburan salib-salib ini, kita ngemis-ngemis kepada Allah, tapi kita tidak mau menyaksikan Allah, tapi kita butuh dunianya, butuh apa yang kita inginkan di hati kita. Itulah lambang siksa-siksa kubur. Itulah lambang bagi orang-orang yang mukasyafah dan karomah, menyaksikan di dalam pekuburan itu di atasnya telah menunggu mayat-mayat, arwah-arwah, roh-roh yang mengharapkan doa dari keluarganya, yang mengharapkan kebaikan, kiriman dari orang-orang yang dicintainya. Maknanya itu sesungguhnya, hakikatnya, kenyataannya semua sudah terjadi di dalam diri kita. Wa fi anfusikum, semua cerita-cerita itu sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Bagaimana kamu bisa melihatnya? Penglihatanmu masih penglihatan salib, bukan penglihatan Allah. Maka dari itu butalah mata hati kita selama ini. Jadi yang dilambangkan pemandangan orang yang mukasyafah atau karomah, bahwa di atas pemakaman umum itu banyak arwah-arwah penghuni makam itu menunggu-nunggu kiriman dari anak dan saudaranya. Inilah makna hati kita yang selama ini dipendam di dalam jasad-jasad ini, yang mana selalu berdoa meminta-minta kepada Allah atas kesuksesan dunia, atas kesuksesan kerjanya, atas kesuksesan anak-anaknya, atas kesuksesan pekerjaannya. Semuanya babakan dunia, cinta-cinta di hatinya yang selain Allah. Kita tak pernah meminta, ya Allah temukan aku denganmu ya Allah. Tidak pernah. Karena yang dicintai di dalam hati kita salib-salib dunia. Inilah salib yang paling besar yang menghalang-halangi kita jumpa dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup jawaban kita atas dua pertanyaan sahabatku dari seberang sana. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para pendengar, para pecinta uripe Allah, semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah, selalu mendapatkan petunjuk hati kita kepada Allah. Matikanlah dirimu sebelum datang kematianmu. Baiatkan dirimu sebelum kau dibaiat paksa di saat hari pembalasan kelak, yakni saat syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri
penutup kajian ini, marilah kita tetap memohon doa kepada Allah lewat sholawat dolimin daf'ul bala, agar hati kita terhindar dari balak-balaknya kekufuran hati kita selama ini, kezaliman hati kita selama ini kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum.